Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar saudara hari ini? Kiranya damai sejahtera, sukacita dan berkat dari Tuhan melimpah di dalam kehidupan saudara. Pagi hari ini bersama saya Pendeta Niwayan Budi Kerti. Marilah kita bersama-sama berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas di awal minggu yang baru ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus untuk hari ini karena Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk ada, hidup dan menikmati karya Tuhan, kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus mengawali minggu kerja kami yang baru. Kami rindu berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus tolonglah kami supaya kami mengerti firman-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu akan menjadi perisai bagi kami yang akan melindungi kami. Firman-Mu akan menjadi pelita yang akan menerangi setiap langkah hidup kami supaya kami tidak tersesat. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 14 ayat 21 dan 22. Kita membaca bersama-sama. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Judul renungan kita pagi hari ini, maju kena, mundur kena. Saudara-saudara, maju kena, mundur kena. Begitulah kira-kira situasi yang dihadapi oleh Israel pada waktu itu. Bagaimana tidak saudara-saudara, ketika mereka keluar dari Mesir, mereka dikejar oleh Firaun dan pasukannya. Dan ketika mereka tiba di depan laut Teberau, mereka tidak akan dapat menyeberangi dengan mudah. Saudara, ini adalah situasi yang sulit. Ibaratnya maju kena, mundur kena. Kalau ingin berbalik, mereka akan berhadapan dengan Firaun dan pasukannya. Dan kalau mereka menyeberang, tentu mereka tidak akan mampu dengan kekuatan sendiri. Sehingga saudara-saudara, yang terjadi, Israel menjadi panik, marah, dan menyalahkan situasi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang sangat genting itu, mereka lupa bahwa Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari Mesir. Pelajaran yang kita dapat ambil dari firman Tuhan ini, Tuhan mau berbicara kepada kita bahwa ketika Tuhan bertindak atas hidup kita, maka Tuhan bertanggung jawab secara utuh. Ketika kita diperhadapkan dengan persoalan yang menghimpit hidup kita, seolah-olah kita maju kena, mundur kena, Tuhan bekerja di tengah-tengah masalah kita. Saudara, Alkitab mencatat bahwa semalam-malaman Tuhan menguakkan air laut Teberau, dan Tuhan memakai angin timur yang keras. Artinya saudara-saudara, di tengah-tengah persoalan hidup kita yang mungkin secara manusia tidak terpecahkan, Tuhan dapat memakai apa saja untuk menolong kita. Untuk membelah laut Teberau, Tuhan memakai angin timur yang mungkin pada waktu itu tidak terpikirkan oleh Musa dan juga oleh orang Israel. Saudara, oleh sebab itu, jangan pernah kita meragukan
kuasa Tuhan. Ketika saat ini kita sedang merasa tidak berdaya karena banyaknya persoalan yang kita hadapi, seolah-olah kita ini maju kena mundur kena. Ingatlah saudara-saudara, Tuhan bisa memakai angin timur dalam bentuk apapun untuk menolong kita. Maka persoalan kita akan dapat terpecahkan. Kita akan dapat menerobos masalah itu dan kita akan keluar sebagai pemenang. Saudara, Israel tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan berjalan di tanah kering dan air laut Teberau itu menjadi tembok yang membentengi mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, masihkah kita meragukan Tuhan? Masihkah kita memiliki sifat karakter seperti Israel yang selalu menyalahkan situasi dan keadaan? Oleh sebab itu saudara-saudara, hari ini mari kita percaya dan mengarahkan iman kita kepada Tuhan. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, selalu ada jalan keluar bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan dapat membelah masalah kita sehingga membawa kita keluar dari masalah, mulai dari masalah yang ringan sampai yang berat, karena Dia adalah Tuhan yang sanggup mengalahkan persoalan hidup kita, karena Yesus lebih besar dari masalah kita. Saudara, kiranya firman Tuhan hari ini juga dapat memberikan semangat kepada kita. Ingatlah, di balik masalah selalu ada jalan keluar. Di balik masalah selalu ada kuasa Tuhan. Di balik masalah selalu ada kemenangan, kelepasan yang Tuhan sediakan bagi kita. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita tetap semangat walaupun kita ada dalam masalah yang berat, karena Tuhan Yesus selalu ada untuk menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang sanggup menolong dan melepaskan kami dari setiap persoalan hidup kami. Tuhan, tolong kami Bapa. Mungkin kami saat ini merasa lemah dan tak berdaya, seolah-olah kami maju kena mundur kena karena persoalan-persoalan hidup kami. Tetapi kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini, bahwa Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang lebih besar dari persoalan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami tetap percaya dan menaruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Pagi hari ini hamba berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan jemaat GKU Solofide Sentani dan juga saudara-saudara kami yang sudah dengan setia mendengarkan firman Tuhan melalui renungan setiap pagi. Kiranya Tuhan akan menolong kami hari ini, memberikan kepada kami hati yang selalu bersyukur, hati yang menyenangkan hati Tuhan. Berikan kepada kami ketekunan, sukacita di dalam menjalani hidup kami, dan berkatilah apa yang kami kerjakan dan usahakan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berulang tahun tambahkan dengan panjang umur, damai sejahtera dan sukacita. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas. Tetaplah semangat. Percayalah bahwa Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita.
Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, bagikanlah kepada keluarga, saudara, sahabat, dan juga teman. Tuhan Yesus memberkati.